Limit fungsi aljabar. Buat kalian yang masih bingung mengerjakan soal limit, kali ini Bang Ito akan berikan trik cepat cara mengerjakan limit dengan berbagai model soal. Oke, langsung aja ya kita bahas. Nomor satu ya, jika ada soal limit kemudian X-nya mendekati angka, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengganti X-nya ini dengan angka 5. Karena di sini X-nya mendekati 5, berarti setiap X-nya ganti 5 ya. 5 kuadrat 25, kemudian 2 kali 5 10, 25 kurangi 10 itu 15. 15 kurangi 15 berarti hasil akhirnya adalah 0. Kemudian yang bawah juga sama ya. 5 kuadrat 25, 25 kurangi 5, 20, 20 kurangi 20 hasil akhirnya 0. Nah, kalau hasilnya 0 per 0 itu tidak boleh ya, ini tidak terdefinisi. Karena penyebut itu nggak boleh 0. Kalau yang atas 0 boleh, tapi penyebutnya itu nggak boleh 0. Maka untuk menyelesaikan soal limit ini ada berbagai macam cara. Bisa dengan cara memfaktorkan, bisa juga dengan cara L'Hospital atau diferensial atau turunan. Untuk mengerjakan soal limit memang perlu adanya materi prasyarat ya. Yang pertama teman-teman harus tahu pemfaktoran. Kemudian kalau dengan cara turunan teman-teman juga harus tahu definisi dari turunan ya. Oke, Bang Idu ingatkan lagi ya, kita akan menggunakan turunan ya. Turunan itu nanti Y, jika ada Y sama dengan A, X pangkatnya N, maka turunannya simbolnya adalah Y aksen sama dengan A dan N ini dikalikan, berarti A kali N atau kita singkat dengan AN, kemudian X itu adalah variabel, kemudian pangkatnya dikurangi 1, turun 1 ya, yang namanya turunan itu berarti pangkatnya dikurangi 1. Nah sekarang coba kita terapkan ya, kita akan pakai turunan atau namanya adalah L'Hospital ya, yaitu dengan cara diturunkan berarti limit X mendekati 5. Nah sekarang ini X kuadrat ini kalau diturunkan sesuai dengan sifatnya A kali N, A-nya di sini kan 1 ya kalau nggak ada angkanya. 1 kali 2 nilainya adalah 2, kemudian X, pangkatnya kurangi 1. 2 kurangi 1 nilainya 1, nggak usah ditulis ya, 2X saja. Kemudian dikurangi dengan 2, pangkatnya kalau nggak ada kan 1 ya di sini, berarti 2 kali 1 nilainya 2. Kemudian 1 kurangi 1, 0. Berapapun kalau pangkat 0 nilainya 1, 2 kali 1 nilainya 2. Atau sama halnya jika ada X saja, tidak ada pangkatnya, maka nilai turunannya adalah koefisiennya, yaitu angka di depan X itu. Gitu ya. Kemudian yang min 15 karena nggak ada X-nya nggak bisa diturunkan ya. Berarti turunan dari yang atas ini adalah 2X min 2. Kemudian dibagi dengan yang bawah juga diturunkan sendiri. X kuadrat turunannya adalah 2X ya karena sama dengan yang atas kan. Kemudian dikurangi dengan koefisien X-nya kan 1 berarti dikurangi 1. Kemudian kalau sudah sampai sini langsung kita ganti X-nya dengan angka 5. X-nya kita ganti 5, X-nya kita ganti 5 ya. 2 kali 5, 10, 10 kurangi 2 berarti nilainya 8, kemudian dibagi dengan 2 kali 5, 10 kurangi 1 berarti 9. Nah, jawabannya adalah 8 per 9. Oke, jadi jawabannya apa? Ya, jawabannya adalah yang C. Gitu ya? Bisa? Harus bisa dong ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita mau pakai cara pemfaktoran? Oke, kita tulis dulu ya. Limit X mendekati 5, kemudian yang atas ini kita buat pemfaktoran ya. Jadi kalau pemfaktoran ini kita wajib buat 2 kurung yang seperti ini ya. Kemudian dibagi dengan yang bawah juga sama ya, begitu. Kemudian kata kuncinya di sini adalah 5 ini ya. Kalau di sini X mendekati 5 maka yang atas dan bawah ini sudah pasti lawannya plus 5 itu adalah min 5. Berarti yang atas harus ada X min 5, yang bawah juga ada X min 5. Ini yang membuat 0 per 0 itu yang ini ya. Jadi yang ini nanti harus kita coret. Nah, sekarang kita tinggal melengkapi aja ya. Nah, sekarang kita lihat yang bagian atas ya. Yang atas kan X kuadrat. Nanti X kali apa biar X kuadrat? Yaitu di sini adalah X. Kemudian yang belakang kan 15 ya. Di sini ada min 5. Min 5 kali berapa biar min 15? Yaitu plus 3. Ya kan? Oke. Kemudian yang bawah ya. Yang bawah adalah X kuadrat. X kuadrat itu adalah X kali X. Kemudian yang belakang ini adalah min 20 ya. Min 5 kali berapa? Biar jadi 20 yaitu kali plus 4. Ya enggak? Oke, berarti yang ini kita coret. Kemudian kalau sudah kita coret langsung X-nya kita ganti dengan 5. X-nya kita ganti 5. X-nya kita ganti 5. Sama dengan 5 tambah 3 adalah 8. Kemudian 5 tambah 4 sama dengan 9. Hasilnya sama dong, ya kan? Oke, silahkan teman-teman mau pakai cara yang mana ya? Cara yang diferensial boleh, pakai cara pemfaktoran juga boleh. Sama enaknya kalau udah bisa ya. Oke, lanjut ke soal yang nomor 2. Ya, nomor 2 seperti ini ya. X-nya mendekati 5, langsung aja kita substitusikan ya. X-nya diganti 5, 5 kuadrat 25, 25 kurangi 25, 0.
Kemudian yang bawah itu 25 tambah 24, 49. Jadi akar 49, 7, 7 kurangi 7, 0. Berarti ini juga 0 per 0 ya, maka tidak boleh. Karena tidak boleh berarti kita harus pakai cara yang lain ya. Karena di bawah per ini ada akar, maka caranya harus dikalikan sekawan. Atau boleh juga dengan cara diturunkan ya, atau L hospital ya. Jadi yang paling enak itu adalah dengan cara yang diturunkan ini. Kalau kita turunkan x kuadrat itu jadinya adalah 2x ya. Tapi sebelumnya kita tulis dulu ya, limit x mendekati 5. Kemudian di sini kalau diturunkan x kuadrat itu hasilnya adalah 2x. Karena di sini nggak ada x-nya berarti turunannya 0 ya, nggak ada. Kemudian dibagi dengan, nah kalau ada akar turunannya berapa? Bang Indo akan berikan rumus cepatnya. Kalau ada y sama dengan akar u, maka turunannya dari y ya, yaitu adalah y aksen sama dengan, Bang Indo langsung berikan rumus cepatnya aja ya. U aksen kemudian dibagi dengan 2 akar u. Ini adalah rumus cepatnya. Nah, berarti turunannya itu adalah yang di dalam akar itu diturunkan dulu ya. Jadi yang di dalam akar kan x kuadrat plus 24. Ini turunannya x kuadrat itu adalah 2x. Kemudian plus 24 kalau diturunkan nggak ada ya. Kemudian dibagi dengan 2 akar u. U-nya ya ditulis ulang ya. Berarti U-nya itu adalah yang ini U. X kuadrat plus 24. Ya kita tulis ulang x kuadrat plus 24. Ya kan? Nah yang atas ini bisa kita coret ya. 2x dibagi 2x kan 1. Ya, 1 per 2 akar x kuadrat plus 24. Berarti nanti yang bawah ini kali yang atas, ya kan? Dekat kali dekat, jauh kali jauh. Jadi sama dengan 2 akar x kuadrat plus 24. X-nya kan kita ganti 5 ya, berarti 5 kuadrat itu adalah 25, kemudian ditambah dengan 24. Atau samanya dengan 2 akar 49, atau sama dengan akar 49, 7 kali 2 berarti nilainya sama dengan 14. Berarti jawabannya adalah yang A. Gitu ya. Oke, lanjut ke soal yang nomor 3. Nomor 3, limit x mendekati tak hingga. Nah, di sini kalau x-nya mendekati tak hingga, kemudian ada pecahan, maka caranya ambil pangkat yang tertinggi. Yang ini pangkat tertingginya kan x pangkat 2 ya. Berarti yang kita ambil adalah seluruh bagian dari x pangkat 2 ini. Sedangkan suku yang lainnya kita coret ya. Ini suku yang pangkatnya tertinggi kan pangkat 2 ya. Kita ambil semua bagian yang ada x pangkat 2-nya ini. Jangan hanya x pangkat 2-nya, min 3-nya juga iya. Diambil ya. Berarti suku yang lain kita coret. Nah sekarang tinggal 5x kuadrat dibagi min 3x kuadrat. X kuadratnya kita coret tinggal angka 5 per min 3. Berarti jawabannya adalah 5 per min 3 atau min 5 per 3. Jadi jawabannya adalah yang E. Jadi untuk soal yang X mendekati tak hingga tidak perlu difaktorkan, cukup hanya melihat pangkat yang tertingginya saja, kemudian langsung kita jawab. Ya. Oke, lanjut ke soal yang nomor 4. Ya, untuk yang nomor 4 ini ada limit X mendekati tak hingga lagi, kemudian di sini ada akar min akar. Seharusnya cara penyelesaiannya yaitu dengan cara kalikan sekawannya. Tapi ada cara cepatnya ya. Misalkan ya, koefisien X kuadrat ini adalah A, kemudian koefisien X-nya adalah B, kemudian yang ini adalah C, kemudian di sini adalah P, kemudian ini Q, yang ini R. Jika A sama dengan P, maka nilai limitnya itu rumusnya adalah B min Q per 2 akar A. Jadi nilai limitnya adalah ini ya. B-nya berapa? Ini kalau nggak ada angkanya kan 1. Berarti 1 dikurangi Q-nya yaitu ini, min 2 dikurangi min 2, kemudian dibagi dengan 2 akar A. A-nya adalah 1. Kalau nggak ada angkanya 1 ya, berarti 2 akar 1. Sama dengan negatif kan jadi positif ya. Sama hanya dengan 1 tambah 2 nilainya adalah 3 per akar 1 kan 1 ya, 1 kali 2 nilainya 2. Berarti jawabannya adalah 3 per 2. Yaitu jawabannya yang B. Itu ya. Bisa? Oke, lanjut ke soal yang nomor 5. Ya, soal nomor 5 seperti ini masih mirip dengan yang tadi ya. Bedanya kan yang tadi ada akar min akar ya. Di sini kan nggak ada akarnya. Nah, sekarang biar yang depan ini ada akarnya, kita kasih aja akar. Kita kasih akar, tapi jangan lupa kasih kuadrat ya. Karena kalau ada akar sama kuadrat, itu samanya dengan bohong ya. Sama aja dengan nggak ada. Jadi tidak akan merubah nilai yang di sini ya. Nah, sekarang kalau kita hitung jadinya adalah akar 3x kuadrat, itu jadinya adalah 9x kuadrat ya. Kalau kita kuadratkan, hasilnya adalah 9x kuadrat. Kemudian langkah kedua,
Semua angka ini kita kalikan. 2 kali min 1 kali 3x. Jadinya adalah min 6x ya. Kemudian min 1 kuadrat hasilnya adalah plus 1. Jadi yang pertama ini sama dengan ini. Berarti yang ini adalah A, ini B, yang ini C, ini P, yang ini Q, yang ini adalah R. Rumusnya adalah B min Q per 2 akar A. Atau sama dengan B. B-nya berapa? Min 6 ya. Min 6 dikurangi dengan Q. Q-nya adalah min 11. Ya, min 11 kemudian dibagi dengan 2 akar A. A-nya adalah 9 ya, 2 akar 9. Atau nilainya sama dengan min kan jadinya plus ya di sini ya. 11 kurangi 6 itu berarti 5, kemudian dibagi dengan akar 9, 3 kali 2 nilainya 6. Berarti jawabannya adalah 5/6, yaitu yang E. Itu ya. Oke teman-teman, sampai sini dulu. Bagi teman-teman yang belum subscribe, yuk subscribe channel EduFit, channel pendidikan yang membahas soal-soal matematika. Kita lanjut lagi di video selanjutnya.